Kembali di Kompas Petang, saudara advokat yang tergabung dalam tim advokat penegak hukum dan keadilan tampak melaporkan Irjen Verdi Sambo dan Barada Eliezer Lumiu ke Propam Polri. Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dilaporkan oleh Tampak karena kejadian penembakan terjadi di rumah dinasnya. Tim advokat Tampak juga menuntut identitas Barada Eliezer Lumiu yang disebut terlibat saling tembak dengan Brigadir Yosua Huta Barat dibuka ke publik. Kami akan bahas laporan terhadap Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dalam kasus polisi tembak polisi di rumahnya bersama dengan anggota tim advokat penegak hukum dan keadilan Tampak Saur Siagian dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Selamat sore Pak Saur, Pak Edwin. Sore Mbak Priska. Selamat sore Mbak. Sore, saya ke Pak Saur dulu. Kenapa Irjen Verdi Sambo dalam hal ini harus dilaporkan? Dan apa pertanggungjawaban pidana yang dilaporkan oleh Tampak? Mbak Priska, Tampak adalah tim advokat penegak hukum dan keadilan. Saya sekarang ini ada di sekretariatnya di kantornya Pak Sandi Situngkir, bahwa sumpah kami sebagai advokat adalah menegakkan hukum. Pertanyaan fundamental, mengapa saudara Verdi Sambo kami laporkan kepada Propam? Terbunuhnya saudara Yosua Huta Barat itu TKP-nya itu di rumah dinasnya, yaitu saudara Verdi Sambo. Dan Mbak Priska tahu bahwa saudara almarhum yaitu saudara Yosua Huta Barat adalah ajudan daripada saudara Verdi Sambo. Oleh karena itu soal terbunuhnya saya kira beliau ini, yang pertama kami pikir dari segi tindak perilaku yang pertama harus segera diselidiki oleh polisi adalah dua orang ini. Misalnya begini, kita sangat prihatin misalnya polisi telah merilis yang mengatakan bahwa peristiwa penembakan terjadi pada hari Jumat itu di mana saudara almarhum sedang melakukan pelecehan atau tindak pelecehan, dan kemudian dia istri dari Verdi kemudian teriak dan dia kemudian menembak lebih dulu. Artinya adalah PKP peristiwa ini terjadi di rumah beliau. Dan yang berikutnya Mbak Priska, Propam adalah yaitu benteng terakhir daripada menjaga marwah, yaitu etika daripada polisi, dan yaitu benteng terakhir untuk mencari keadilan. Disitulah terbunuhnya yaitu saudara Yosua Huta Barat. Oleh karena itu yang pertama yang mestinya harus segera dilakukan sidang etik dan meminta supaya beliau diberhentikan. Contoh misalnya begini. Ketika kami melaporkan ke Kadif di mana saudara Verdi Sambo sebagai Kadif, kemudian kami tidak bisa diterima karena memang orang bilang jeruk makan jeruk masuk akal. Oke, tadi laporannya diterima atau tidak kalau dari Tampaknya tadi? Ya memang kami akhirnya diterima, sekalipun sangat berjuang, kemudian bicara soal teknis, surat kuasa dan lain-lain. Saya bilang ini kami penegak hukum. Kita apresiasi yaitu Kapolri dengan pembentuk tim khusus di mana menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi. Tetapi setelah kami kemudian yakinkan, tidak ada alasan kemudian Propam tidak menerima. Tetapi kami harap laporan kami tidak sekedar diterima, harus segera ditindaklanjuti. Makanya kami segera menemui Kapolri. Karena apa? Setiap detik kemudian peristiwa ini tidak segera dituntaskan seperti janji daripada. Oke, sudah ditemui kah? Sudah bertemu dengan Pak Kapolri kah, Pak? Tetapi kami merasa sangat tidak sesuai janji daripada Kapolri, akan segera responsif untuk menanggapi aduan daripada masyarakat. Tapi kemudian kami dipumpung ke sana kemari laporan kita, tetapi tidak apa-apa. Tetapi kami himbau dari Kompas TV ini kepada Pak Kapolri, apa yang Bapak janjikan kepada tim khusus itu supaya responsif. Mohon sehingga tidak ada kesan publik seakan-akan ada yang mau ditutup-tutupi. Nah, ini kerjaan kita sebagai
Baik, soal yang ini saya supaya tanyakan dulu terang-benderang. ke LPSK ya, karena dalam posisi ini juga masih ada posisi saksi, ada korban yang disoroti dalam kasus ini. Kalau dari LPSK melihat tanggapannya soal Barada Eliezer Lumiu yang diragukan eksistensinya sampai saat ini, LPSK melihatnya seperti apa agar terang perkaranya? Bisa diulang Mbak Bisa? Ya, soal keberadaan Barada Eliezer Lumiu saat ini kan diragukan eksistensinya dari sejumlah pihak. Nah, kalau dari LPSK, karena posisinya juga tentu Barada Eliezer ini adalah sebagai saksi, apa yang harusnya dilakukan oleh Polri? Ya, saya tidak dalam posisi untuk menilai apa yang dilakukan oleh Polri ya dalam proses penyidikan. Tapi kami memang sejak kasus ini mencuat dari hari Senin minggu lalu ya tanggal berapa tuh 11 ya. Itu kami dari hari Selasanya sudah melakukan upaya proaktif dengan mendatangi Polres Jakarta Selatan, berkomunikasi dengan Kapolres, kemudian mendapatkan sejumlah informasi dan juga menyampaikan kesiapan LPSK untuk memberikan perlindungan pada saksi-saksi atau siapapun yang penting untuk mengungkap perkara ini. Kemudian pada hari berikutnya di hari Rabu, kami juga bertemu dengan Pak Irjen Ferdi Sambo dan secara langsung Pak Irjen juga menyampaikan dia meminta supaya LPSK memberikan perlindungan kepada istrinya. Dan kemudian juga di hari Rabu itu kami bertemu dengan Barada E. Ya, kami juga sempat wawancara Barada E. Di hari Kamis kami sudah terima permohonannya baik dari Ibu P, melalui kuasa hukumnya maupun Barada E. Yang kemudian kami tindak lanjuti pada hari Sabtu lalu kami bertemu dengan Barada E kembali dari Ibu P dan kami mendalami keterangan dari Barada E, sementara dari Ibu P sejauh ini kami belum bisa mendapatkan keterangan karena masih dalam keadaan terguncang. Oke. Demikian Mbak Priska. Oke, jadi sudah bertemu dengan Barada Eliezer tadi yang dipertanyakan Pak Saur. Jadi kalau bicara eksistensi, tadi LPSK menyebut bahwa sudah bertemu dengan Barada Eliezer. Dan juga tadi soal yang dilaporkannya, apakah ini akan segera ditindaklanjuti sejauh ini? Nah, ada hal menurut kami sangat serius Mbak Priska, ketika Kapolres kan merilis, dia mengatakan bahwa saudara E ini kemudian tidak dituntut karena karena dia membela dirinya. Coba bayangkan seorang kemudian pimpinan Kapolres, menurut saya bukan sekedar dia penyidik tapi juga menjadi hakim, menjadi pengacara dan hakim. Yang mestinya harus dilakukan oleh kepolisian adalah kalau toh harus katakanlah memberitakan ini kepada publik, mana bukti-buktinya, mana orangnya. Tetapi coba bayangkan Mbak Priska, ada orang terbunuh, kemudian polisi bukan malah menindaklanjuti, tetapi mengatakan Barada E ini tidak bisa dituntut gitu loh. Inilah menurut kami mengapa katakanlah tampak begitu serius. Ini adalah tragedi hukum yang sangat luar biasa. Kerja-kerja daripada penyidik itu dan mengumpulkan fakta-fakta, bukan kemudian menjadi pengacaranya daripada apakah ini katakanlah istilah mereka tembak-menembak. Dari mana kemudian kita bisa buktikan apakah dia dibunuh dulu baru ditembak atau ditembak dibunuh. Nah inilah menurut saya yang harus segera diungkap. Ya toh karena apa? Itu yang saya bilang. TKP yang dirilis polisi adalah di rumah kita. Di rumah dinas kepolisian. Ini kepolisian Republik Indonesia. Kenapa dari dinas pihaknya Pak Saur daripada- meragukan adanya baku tembak mana yang lebih dahuluan meninggal? Apakah Bukan ditembak dulu soal atau ini, tetapi fakta-fakta ini. Bagaimana katakanlah polisi menyimpulkan tidak bisa kemudian dituntut. Dasar itulah makanya segera kami laporkan ke Propam, ini diuji. Ya toh nanti biarlah pengadilan kemudian memutus seseorang ini bersalah atau tidak. Bukan penyidik gitu loh. Nah oleh karena itu kita berharap apa visi daripada Pak Kapolri supaya segera ini terang benderang, tidak ada solidaritas korps, ini harus dikasih akses kepada masyarakat. Terlebih katakanlah segera dinonaktifkan dulu saudara Ferdi Sambo sehingga publik leluasa. Jangan nanti terkesan kita korbankan lembaga kepolisian ini karena tindakan yang menurut saya sangat mengerikan. Bayangkan itu saya bilang. Oke, baik. Propam itu adalah tempat benteng terakhir marwah daripada polisi, tetapi disitulah terjadi pembunuhan ini. Nah Oke, inilah polisi harus segera
mengungkap ini dengan baik, Nah, tidak bicara soal membela. pengungkapan ini kan LPSK juga tadi mengatakan sudah bertemu langsung dengan Barada Eliezer. Tentu kalau keterangan semuanya tidak mungkin dibuka ke publik, tapi setidaknya apa yang bisa berimplikasi memang membuat titik terang kasus ini dari keterangan Barada E ini? Kalau dari Pak Edwin, dari keterangan Barada E. Ya, kami bukan sebagai penyidik ya, dan kami juga tidak akan menyimpulkan apapun. Tentu, Kami tentu. dalam proses penerimaan permohonan ini, untuk kemudian diputuskan diterima atau ditolak, kami memeriksa beberapa elemen yang memang diwajibkan oleh undang-undang. Pertama, kami memeriksa sifat penting keterangan. Apakah pemohon ini memiliki sifat penting keterangan yang mengungkap satu perkara? Ya tentu fakta-fakta yang disampaikan harus sesuatu yang memang sesungguhnya terjadi ya. Dan kemudian yang kami juga akan dalami adalah apakah para pemohon ini memiliki tingkat ancaman keselamatan jiwa. Yang lain juga akan kami dalami dari peristiwa pidana yang terjadi, apakah ada kondisi medis psikologis yang membutuhkan penanganan. Kalau ada, kami punya mekanisme untuk melakukan asesmen medis psikologis yang kemudian akan dirujuk untuk melakukan tindakan lanjutan untuk layanan perlindungannya. Termasuk juga kami mendalami soal track record atau background atau latar belakang dari pemohon. Ini kan Potensi ancaman apa saja yang sejauh ini didalami oleh LPSK dari sisi tadi saksi maupun yang dianggap korban? Ya, kami masih dalam proses penelahan. Jadi mohon bersabar, kita juga memahami tuntutan publik untuk ini diproses secara cepat. Tapi kami juga harus tentu firm tentang apa yang terjadi untuk memutuskan apakah kami bisa menerima atau menolak permohonan ini. Ini kan Mbak Prisca. Baik, kalau dari Pak Saur, saat ini juga kan dari pihak keluarga Brigadir Yosua melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Barreskrim Polri. Tanggapan Anda singkat saja? Saya kira itu biar kita berikan leluasa kepada tim kuasa hukumnya Mbak Priska. Cuman kan begini Mbak Priska, Saudara Ferdi Sambo katanya menelepon Saudara Kapolres hari Jumat. Saya kira Pak Kapolres juga harus bisa menceritakan mengapa kemudian peristiwa ditutup 3 hari. Karena ini adalah terjadi satu pembunuhan. Nah inilah yang kita sebenarnya mengapa kami urgensinya kepada Propam. Polisi harus segera bertindak menguji perilaku daripada anggotanya ini. Sehingga apa harapan Pak Sigit supaya ini bisa terang benderang, supaya accountable dan profesional dengan presisinya. Tidak kemudian ada kita minta supaya jangan sampai ada kemudian menutupi. Ini seketinta Kapolres, saya pikir dia harus sebagai penegak hukum harus betul-betul crime crime investigation. Oke, baik. Ditangkap maksudnya yang ditunggu publik saat ini adalah pengungkapan kasus ini seterang-terangnya agar tidak menyisakan tanda tanya di publik. Terima kasih atas waktunya tim advokat penegak hukum dan keadilan Tampak, Saur Siagian, dan juga Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Selamat petang.